Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu buat malam hari ini. Kami percaya Roh Tuhan ada di tengah kami, Engkau mengurapi kami semuanya tanpa terkecuali, kuduskan, sucikan dengan darah. Kami minta urapan yang tanpa batas itu mengalir di tempat kami berduduk, kami berdiri, kami berada. Sebab urapan tidak dibatasi tempat, waktu, dan ruang. Kamu berdoa malam hari ini, kuasa Allah yang ajaib mengalir, menjamah setiap orang tanpa terkecuali. Urapi firman-Mu, berikan hikmat wahyu, turun di antara kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Luar biasa. Baik Ibu, welcome dalam hadirat Tuhan. Saya merasa di rumah sendiri. Ada orang-orang Los Angeles yang ikut ibadah. Puji Tuhan, mereka ikut ibadah, banyak orang ikut ibadah. Saya share apa yang jadi pada hari ini, dan mereka responi dengan baik. Saya berdoa, hari ini Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, orang-orang yang sakit, biar malam hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib, dan Tuhan bekerja spesial dalam hidupmu. Karena Tuhan sedang kerjakan sesuatu dalam hidup saya. Sejak kapan hari saya pulang dari Surabaya, saya mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidup saya, dan itu merubah seluruh hidup saya. Semua motivasi saya, semua cita-cita saya mati. Dan saya hanya mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, mungkin beberapa orang udah tahu apa yang saya alami. Saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setelah saya pulang kemarin, setelah retreat atau ibadah padang itu, dan terus kita ibadah kan hari Selasa, kan ada jeda itu dari Jumat sampai ke Selasa. Saya pergi sama Mami, sama 2L ikut ibadah apa enggak nih? Dan kita jalan-jalan ke Malang berapa hari? 3 atau 4 hari, dan terus Selasanya kita ibadah, pulang ke Jakarta. Tahu nggak apa yang saya alami? Sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan. Saya tiba-tiba tidak bisa bangun. Badan saya lemas, tensi saya tinggi. Sepanjang hari saya mengalami kram, dan saya kontak beberapa orang. Saya harus ke dokter, ke rumah sakit, disuruh MRI, dan ternyata ada penyumbatan di kepala saya. Hari ini Bapak Ibu lihat saya seger. Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan pulihkan saya. Mami, thank you buat doanya. Ada orang-orang yang spesial yang terus pada waktu saya mengalami masa-masa sulit itu, saya pikir Tuhan mau panggil hidup saya, ternyata Tuhan masih beri waktu, kesempatan untuk saya hidup. Kalau enggak, Bapak Ibu nggak bisa dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Ada orang-orang spesial, Mami doain saya terus sampai hari ini. Ada orang-orang Surabaya, ada Dokter Only, ada Ibu Titi, ada Ibu Jun, doain saya terus. Ada orang-orang di Jakarta, Ibu Mary, orang BSD, ada Ibu Kalista, ada Ibu Marta Widya, ada teman-teman banyak sekali. Ibu Maria di Bekasi, dukung support terus, dan puji Tuhan, dan hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Orang-orang, ada Sinse yang bantu saya sampai hari ini sehat, dan mereka kaget melihat perkembangan saya, dan ternyata saya pulih total sampai hari ini. Mengalami sesuatu yang ilahi. Kejadian-kejadian yang membuat saya hampir kehilangan nyawa itu ternyata merubah saya. Saya pikir saya masih muda dan sehat. Khotbahnya juga teriak-teriak galak lagi. Saya pikir everything is okay, ternyata banyak yang nggak oke. Nah, kita mesti belajar dari semua kesalahan dan kegagalan kita. Kalau kita ini udah ngalami kegagalan, terus kita nggak belajar, itu namanya dablek ngeyelan. Nah, kita harus belajar dari kesalahan kita hari ini. Amin. Katakan amin. Mana suaranya? Saya berdoa, apa yang kita pelajari hari ini mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kalau kita ngikut Tuhan nggak berubah, ada yang perlu dipertanyakan, berarti ada yang salah. Bapak Ibu ikut Tuhan bertahun-tahun, tetapi engkau nggak berubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, perlu dipertanyakan. Sebenarnya engkau ikut Tuhan yang sejati atau kamu ikut Tuhan maumu sendiri? Ketika kita memberi diri kita ikut Tuhan, kita belajar menyerahkan sepenuhnya hidup kita di sama Tuhan. Kita belajar mati tangking pikul salib sangkal diri setiap hari sampai diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan.
Amin. Harusnya tambah hari hidup kita tambah berubah. Ketika saya khotbah tentang hubungan keintiman dengan Tuhan di BD Victory, nggak banyak yang suka nonton. Tapi ketika khotbah tentang masalah, ternyata lebih banyak yang nonton. Harusnya kita mesti tahu sumber dari penyelesaian semua persoalan kita kalau kita ini dekat sama Tuhan. Nggak ada yang lain. Tapi banyak orang fokus kepada persoalan dan masalahnya, sehingga masalahnya nggak kelar-kelar. Ruwet hidupnya. Bapak Ibu, coba kita mau hari ini mau bongkar ya. Kenapa sih kalau kita ini trouble terus? Kenapa kalau kita ini masalah kita ini bulat terus? Kita terjebak dalam persoalan yang sama. Saya kemarin di chat orang, ini orang terjebak dalam kesalahan yang sama terus-menerus sampai hari ini. Kalau berhutang terus. Kalau jatuh dalam dosa terus. Seakan-akan masuk dalam lingkaran setan dan susah sekali keluar. Harusnya perjalanan kita yang ikut Tuhan itu kan naik, bukan turun. Kita bukan jadi orang yang mediocre. Kita menjadi orang yang terus naik. Katakan terus naik dalam hatimu. Terus naik kita. Ngalami promosi, ngalami peninggian. Diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita seringkali terjebak dengan kegagalan. Terjebak dengan masalah kita. Dan masalah kita sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Perlu dipertanyakan itu. Sebenarnya saya ini sudah hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau atau belum? Kalau kita ini salah, kita perlu bertobat. Saya ini bertobat banyak dari kejadian yang saya alami. Motivasi saya berubah total. Hubungan dengan istri saya tambah hari tambah mesra. Saya memiliki pola hidup yang salah bertahun-tahun. Saya nggak pernah tidur malam hampir 15 tahun. Dan ternyata itu bikin trouble. Saya pikir saya kalau malam nggak tidur, saya doa. Nggak ada saingan, orang lain pada tidur, saya doa sendiri sama Tuhan. Saya pikir tambah diurapin Tuhan, hasilnya malah kena sakit penyakit. Dan biayanya mahal. Harusnya kan kita belajar dari kesalahan itu, dan saya belajar dari kesalahan itu. Saya tidak mau ngulangin, sekarang jam 10, paling lama jam 11 udah tidur. Pagi bangun udah doa, jam 2 saya berubah. Siang doa sampai jam 11, jam 12 baru selesai doa. Biasanya malam, biasanya jam 6 tidur. Saya tahu kesalahan saya di mana dan saya perbaiki. Itu yang membuat hidup kita itu mengalami perubahan. Daud tahu dia bikin kesalahan di mana dan dia berubah. Dia bertobat, balik sama Tuhan. Berbeda dengan Saul, dia bikin kesalahan, dia membelain kesalahannya, dia nutupin kesalahannya, dia nutupin kekurangannya, karena dia merasa orang penting, merasa hebat, merasa punya kekuatan, kekuasaan, dan ternyata malah ditolak Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar memiliki sikap hati yang benar. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki pola hidup yang salah, hari ini berubah loh, bertobat. Ada orang-orang yang stres, nggak bisa tidur berhari-hari. Engkau perlu bertobat dan sadar diri, balik sama Tuhan. Kalau enggak, penyakit akan mendatangimu. Sekarang mulai tidur, jam 10, 11 harus tidur. Jangan mikirin masalah yang Bapak Ibu nggak tahu jalan keluarnya. Percuma. Serahin sama Tuhan. Koreksi diri. Coba sekarang kita akan lihat di kitab Mazmur 26 ayat yang kedua, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ini ayat juga sama di Mazmur 139 ayat 23. Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kita harus koreksi diri. Orang yang suka ribut dengan suaminya sedang selingkuh, koreksi diri kelemahannya di mana, bertobat dong. Jangan malah nyalain suami, apalagi nyalain pelakor. Wanita sundal itu yang disalahkan. Salah, kita koreksi diri. Ketika kita ini nyembah Tuhan, kita beribadah sama Tuhan, kita semakin diubahkan yang di dalam ini, kita semakin ngerti siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan dan kekurangan kita apa di hadapan Tuhan. Bukan nyalain orang lain. Tapi kan kita sukanya nyalain orang lain, cari kambing hitam. Kalau kita ribut dengan suami kita aja, atau ribut dengan istri kita, yang suami ya ributnya dengan istri, kalau yang istri ya ributnya dengan suami, coba dikoreksi. Penyebabnya apa? Kenapa kok selalu ribut? Karena nggak mau ngalah dan selalu nuduh yang lain lebih salah dan dirinya paling benar. Kita ini kan selalu merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling oke, tapi sebenarnya kita nggak oke. Makanya kita ketemu trouble, kita ketemu masalah. Hari ini kita belajar dari semua kekurangan dan kesalahan kita, supaya kita semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, engkau yang selalu mengalami trouble terus dan masalah terus,
dan nggak keluar dari masalah itu perlu dipertanyakan loh. Dikoreksi, diizinkan Tuhan mengkoreksi sampai kedalaman batin kita. Hal yang kita lakukan, motivasi kita, hal yang tersembunyi, yang nggak berkenan di hadapan Tuhan itu kita harus telanjangi dan bertobat. Bapak Ibu, kemarin saya khotbah judulnya, ditegur Tuhan lewat masalah. Coba belajar, setiap masalah yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita itu Tuhan punya maksud dan tujuan loh, bukan iseng-iseng. Bisa jadi itu sebagai ujian, bisa jadi itu sebagai teguran. Yang kita harus tahu supaya kita ini semakin peka dengan Tuhan, belajar banyak sehingga hidup kita diubahkan hari demi hari. Kalau tidak, hidup kita tetap sama dari tahun ke tahun. Masalahnya tetap sama, stresnya tetap sama, pusingnya tetap sama. Kalau engkau karaktermu buruk, lu bertobat dan berubah. Apalagi kalau suamimu sampai selingkuh, itu dikoreksi itu. Sampai hatimu, mulutmu bagaimana selama ini? Tukang curigaan, tukang cemburuan, tukang nuduh, tukang ngomong gialak, kuwetus. Bapak Ibu, dengerin baik-baik para ibu-ibu nih. Kalau sampai suamimu di luaran sana dihormatin orang, punya jabatan tinggi, terhormat, terus pulang kamu perlakukan semaumu sendiri, kamu nggak hormatin. Kamu ngomong sembarangan, sikapmu nggak sopan, nggak menghargai sama sekali, kamu akan ketemu problem. Pernikahanmu akan babak belur dan kacau. Karena laki-laki harus dapat penghormatan di keluarganya. Harus dihargai, dihormati. Kalau enggak, dia lebih memilih orang lain yang menghormati. Coba koreksi nih. Memang ada dasarnya laki-laki yang hidung belang, yang giatelnya bukan main, dia nggak cukup dengan satu perempuan. Tapi pada dasarnya laki-laki kalau sudah ikut Tuhan, cinta Tuhan, dia tahu kebenaran, harusnya tambah mencintai Tuhan. Kalau sampai dia mengambil keputusan selingkuh atau mengambil keputusan cerai, menceraikan istrinya, coba dikoreksi. Pasti ada kelemahan-kelemahan yang harus kita sendiri merasa hebat, kita sendiri merasa paling oke. Tapi harus semakin hari Ke-mute, Pak. Oke. berubah. Bentar. Kenapa aku kemut nggak? Udah oke sekarang. Tadi ke-mute terus. Kita mau belajar berubah. Berubah hari demi hari. Katakan berubah. Kita harus belajar berubah. Banyak hal yang harus kita ubahkan di dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, hidup kita nggak ngalami breakthrough dan terobosan. Hidup kita nggak ngalami sesuatu yang ilahi. Hidup kita tetap sama dari hari ke hari. Coba sekarang kita akan buka di Mazmur pasal yang ke-17. Mulai ayat yang pertama. Ini doanya Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Benar nggak? Hari ini bibir kita nggak penuh tipu daya. Benar nggak? Apa yang kita omongin itu keluar dari dalam hati kita. Makanya kan kita harus tiap hari minta Roh Kudus menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau kita nggak minta Roh Kudus menyelidikin, kita selalu merasa paling hebat, paling benar, paling pintar, paling kaya, paling banyak duit, paling jago, paling diurapi, paling terkenal, paling apa semuanya. Sehingga apa? Kita gede kepala, keras kepala. Kenapa kalau kita ini perlu datang sama Tuhan minta dikoreksi Tuhan, supaya kita menjadi orang yang lemah lembut, menjadi orang yang rendah hati, supaya kita ini benar di pemandangan Tuhan. Seringkali kita memiliki cara pandang benar menurut pola pikir kita sendiri, cara pandang kita sendiri, tapi belum tentu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita meski mengizinkan Roh Kudus bekerja mengkoreksi sampai kedalaman hati kita ini. Coba kita mau belajar sekarang melihat di dalam diri kita sendiri. Selama ini mungkin melihat kelemahan orang lain, melihat kelemahan suamimu, melihat kelemahan istrimu, melihat kelemahan siapapun lah. Sehingga kita lihat kelemahannya, akhirnya kita kesel, geger, dan berantem. Coba perhatikan Bapak Ibu yang suka berantem dengan orang lain.
gegeran dengan orang lain, ngiri, jengkel, kesel. Coba diperhatikan itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Karena kita merasa benar dan orang lain salah dan kita salah selain mereka. Padahal belum tentu. Kita nggak bisa pakai kebenaran kita sendiri. Kebenaran kita harus pakai kebenaran yang sejati. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Belum tentu di hadapan itu benar, hebat, dan jago. Kalau nggak ada itu kitab Matius yang berkata, aku udah bikin mujizat, aku udah bernubuat, aku menyembuhkan orang sakit, aku udah ngusir setan. Kan menurut pandangannya dia benar. Menurut pandangannya dia hebat. Menurut pandangannya dia diurapi. Ternyata di hadapan Tuhan ditolak. Kan lebih ngeri. Ngapain kita? Ujung dari kehidupan kita, kekristenan kita ditolak Tuhan. Kan lebih baik hari ini belajar berubah dan bertobat. Hari ini belajar dari semua masalah dan kejadian yang kita alami. Ini sebagai pelajaran mahal supaya kita semakin lebih baik ke depannya. Hati kita dan hidup kita diubahkan. Semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Saya kalau nggak ngalami banyak persoalan dalam kehidupan saya, mungkin hati saya merasa tetap sombong, belagu, dan angkuh. 5 tahun ngalami proses, Tuhan ubahkan yang di dalam saya. Ngalami perembukan, motivasi mulai diberesin, semuanya, everything is okay. Diubahkan, mulai dipulihkan Tuhan. Saya pikir sudah selesai nih prosesnya. Ternyata tidak berhenti sampai situ, sampai Agustus tanggal 3. Ngaruh ngalami kejadian yang saya nggak pernah duga, nggak pernah sangka. Tapi saya bersyukur dengan kejadian itu, ternyata saya harus berubah banyak, dan itu merubah sampai kedalaman batin kita. Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi masalah persoalan hari ini, gegeran dengan siapapun, mungkin digugat cerai, ditinggal selingkuh, bangkrut, menderita, sampai utangmu banyak, tapi engkau nggak mau belajar dari kesalahanmu, kau perlu koreksi diri loh. Kita harus belajar banyak dari semua kegagalan dan kesalahan-kesalahan yang kita alami, dan kita terus berubah supaya semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tentunya dengan respon hati yang benar. Banyak orang ketika menghadapi masalah, responnya salah. Kalau responmu salah, ujungnya salah semua. Kalau responmu benar, hari ini masa depanmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Karena responmu menentukan masa depanmu. Ngalami terobosan atau masih muter-muter di dalam persoalan. Bapak Ibu coba perhatikan nanti kisahnya orang-orang di Israel di padang gurun itu. Responnya selalu salah. Bapak Ibu nanti baca di 1 Korintus pasal yang ke-10. Itu kelakuannya orang Israel. Jadi contoh hari ini. Perjalanan orang Israel di 1 Korintus pasal yang ke-10 itu jadi peringatan buat kita yang hidup di akhir zaman. Mereka muter di padang gurun, ngelong, gerutu, berzina, hidup tidak kudus, di mulutnya jahat, melawan pemimpin. Itu jadi pelajaran mahal kita hari ini yang hidup di akhir zaman ini. Sudah tahu banyak persoalan, sudah tahu banyak masalah. Kerjaan yang gerutu terus, ngomel terus, nyalain orang lain. Masalah nggak akan selesai, engkau malah tambah terpuruk dan mulutmu harus bertobat. Makanya Tuhan itu akan mendengar bibir orang yang mulutnya nggak menipu. Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga dan doaku dan bibir yang tidak menipu. Apa yang kita katakan di bibir itu berasal dari hati kita. Kalau kau ingin lihat seseorang, perhatikan caranya dia ngomong. Karena itu berasal dari hatinya. Kalau engkau angkuh, sombong, dan belaku, ya memang sikap hatinya seperti itu. Atau ngomong gede, atau nggak bisa dipercaya, dari situ hatinya. Tapi ada orang-orang yang hatinya benar, perkataan jadi berkat bagi banyak orang. Harusnya kita punya integritas jadi orang Kristen. Apa yang kita katakan lewat mulut kita berasal dari hati kita. Kita ngomong A ya aslinya A. Kita ngomong B ya memang kejadiannya B. Bukan pagi, jele, sore udah jadi tempe. Artinya nggak bisa dipegang perkataan kita. Bapak Ibu, engkau bangun bisnis dengan siapapun juga, yang dipegang adalah kata-katamu. Perlu kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun dari mana sih? Dimulai dari perkataan kita. Perkataan kita itu punya kuasa pengaruh yang dahsyat sekali. Bapak Ibu bisa pelajari di kitab Kejadian. Allah sendiri menciptakan. Dia berfirman selalu pakai kata-kata. Tadi saya doain Bapak Ibu juga pakai kata-kata yang keluar dari mulut saya. Kalau mulutmu hari ini ingin dipakai Tuhan dengan otoritas kuasa yang powerful, jaga lidah bibir.
ngomong kebenaran, mulai ngomong yang baik. Berapa banyak ketika selisih, konflik dengan pasangan atau konflik dengan orang lain, yang kita omongin kejelekannya, sekarang jangan diomongin kejelekannya. Omongin janji Tuhan atas hidup orang yang ngeselin hidup. Atau suami. Yang diomongin kebaikan janji Tuhan atas hidup. Diomongin tentang hal yang ilahi dan hidupnya. Jangan kejelekannya diomongin. Semakin kamu ngomong jelek, dia nggak bakalan berubah. Dia nggak bakalan berubah, hatimu tambah kesel. Kita mau belajar berubah, amin. Ayat yang kedua, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa ya? Benar. Tapi nyatanya kita seringkali menghakimi orang lain. Kita mandang orang lain sesuai dengan cara pandang kita sendiri. Apalagi yang orang yang sudah diberkati, merasa kaya, pakai barang bagus semuanya. Ketika melihat orang yang pakai pakaian sederhana, kadang melihatnya dengan sebelah mata. Nggak bisa seperti itu. Kadang kita melihat kesalahan orang lain, kita hakimi begitu rupa. Berapa banyak di antara kita, ketika melihat orang lain yang bikin kesalahan dan pelanggaran, kita omongin, kita jelek-jelekan, kita maki, bahkan kita pakai firman untuk menghakiminya begitu rupa. Kita yang menghakimi malah nggak selamat. Nanti yang kita omongin kalau dia bertobat malah selamat. Berapa banyak yang kita ngalami kayak begitu? Kita ribut dengan orang lain, kesel, jengkel, ngamuk dengan orang lain begitu rupa. Dan kita marah, kita bikin cerita ngalor ngidul ke sana kemari, kita ceritain, kita omongin dengan orang lain dengan penuh kebencian, dengan penuh amarah. Ternyata yang kita ribut dengan orang itu, orang yang ribut tadi, yang Bapak Ibu keselin tadi, tiba-tiba dilawat Tuhan bertobat. Bapak Ibu yang nggak bertobat penuh kepahitan, dia diselamatkan, Bapak Ibu akan terhilang. Makanya hati-hati, penghakiman bukan milik kita, penghakiman itu miliknya Tuhan. Kita nggak punya hak untuk jelekin orang lain, ngomong jelek tentang orang lain. Ya memang kenyataannya dia memang jelek karakternya, tapi nggak perlu kita omongin. Kita omongin pun dia nggak berubah kok. Bukankah lebih baik kita diam, kalau perlu kita doakan. Amin. Sikap hatimu harus benar. Berapa banyak yang sudah nikah bertahun-tahun selalu melihat kejelekannya pasangan. Saya itu ngelihat istri saya nggak pernah lihat kejelekannya. Sekalipun dia punya kelemahan dan kekurangan, saya selalu ngelihat kelebihannya. Dia memang punya kelemahan banyak yang nggak sesuai dengan saya nggak pernah omongin, bahkan saya tuntut, saya nggak pernah. Saya mau pingin dia berubah seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Tapi banyakkan orang yang pingin pasangannya berubah seperti yang dia mau. Sampai matamu biru dia nggak bakalan berubah, malah ngeselin dan jengkel. Ada berapa banyak orang yang hari ini mengharapkan pasanganmu berubah seperti yang kau mau, sama cinta Tuhan, tambah mengasihi hidupmu, tambah romantis, kasih duit, kasih bunga, ngomong manis. Ternyata malah nggak terjadi, kamu paksa-paksa. Sampai kamu ngotot kayak apapun, dia nggak bakalan berubah. Karena kita nggak dipanggil untuk merubah orang. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Tapi banyak istri, banyak suami ingin merubah pasangan seperti yang dia mau. Dia berusaha sekuat tenaga, malah kecewa dan sakit hati. Marah-marah ngamuk, suaminya nggak berubah, malah kabur yang ada. Hari ini belum berubah dan bertobat, amin. Ada orang yang nuntut, tapi kamu nggak berubah. Kita udah nikah bertahun-tahun, kelakuanmu tetap sama, tetap joroknya, tetap mendengkurnya, tetap ngomongnya nggak berubah. Hari ini belajar. Nggak perlu ngomong lagi seperti itu. Bilang, Pak, sayangku, cintaku, negeriku, engkau luar biasa, rayuan pulau kelapa, aku tambah sayang sama kamu, kamu semakin dipakai Tuhan. Yang diomongin yang baik. Itu akan membuat hidupmu semakin penuh cinta. Nggak perlu ribut, nggak perlu geger. Amin. Ketik amin. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini merubah sampai kedalaman batin. Selama ini kita tuntut orang lain berubah, padahal Tuhan tuntut kita sendiri berubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Kita lanjutkan lagi ayat yang ketiga. Hari ini kita mau belajar makan kenyang, amin. Amin. Angkat tangan yang ingin belajar kenyang. Katakan, aku ingin makan kenyang malam hari ini. Puas makan firman. Hari ini kita benar-benar belajar firman. Ini ayatnya sampai 17 kalau nggak salah. Berapa? 16 atau berapa ya? 16. Aduh, bentar, sorry. Ayat 16, dan kita akan bongkar satu persatu. Ya, mungkin 3 atau 4 jam lagi.
Ayat yang ketiga mulai. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Nih harusnya kita seperti ini. Ketika kita datang malam-malam nyembah Tuhan sebelum tidur. Tuhan, aku mau tidur. Roh Kudus, aku mau tidur. Besok pagi bangun keadaan sehat segar, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan lihat sepanjang hari ini, apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan. Jangan sampai kau dapatin mulutku jahat, mulutku ngomong kotor, maki-maki, ngomel, gerutu. Tuhan dapatin hatiku benar. Setiap hari harus kita seperti itu. Dan harus didapatin seperti itu. Bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di tiap hari ngomong pergi seperti itu, kira-kira berubah nggak? Ini mama yang gampang bawel-bawel ini, pasti berubah mulutnya. Ibu-ibu yang banyak ngomong, yang nggak penting-penting pasti berubah. Sekarang ngomongnya hal yang manis, yang sudah dengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pasti hidupmu tambah diberkati. Pasti suamimu kalau ngomong baik, senyum, loh, kok berubah ini, ada apa ini? Pasti tambah saya. Dengerin baik-baik ya. Suami-suami itu nggak suka diomelin, dicerewetin. Tapi dengan sikap yang manis, tutur kata yang baik, perlakuan yang baik. Kalau dia bikin kesalahan, dia tertuduh, dia berubah, malu dia. Tapi kebanyakan responnya ibu-ibu yang paling cantik sejagat raya ini, seringkali salah, langsung ngomong terocos, nuduh ini, ngomong ini, nuntut itu, suaminya bukannya malah berubah, malah kesel. Dia nggak bakalan berubah. Trust me, percaya. Karena saya sebagai suami, saya ngalami itu. Tapi kalau dilayani dengan baik, diomongin dengan baik, ngomongnya manis, dengan teguran yang penuh perasaan. Kadang orang negur, kadang penuh perasaan bagaimana ya, kan nggak bisa. Tapi kan kita harus ngomong yang baik. Ternyata, tahu nggak apa yang terjadi? Suami hatinya diubahkan. Tapi kalau nggak semakin ngomel, gerutu, nuntut ini, nyalain, hakim ini begitu rupa. Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia kesel, ngamuk malah. Hari ini belajar berubah ya. Hari ini kita mau belajar koreksi sampai kedalaman. Jangan sampai mulut kita kerjaan yang gerutu, ngomel, hakimi orang lain, ngelihat kesalahan orang lain terus, nuduh orang lain terus. Kita pikir orang lain yang bikin masalah, ternyata kita sendiri yang bermasalah. Saya hampir mati dari kejadian kemarin. Dan nyawa saya hampir selesai. Saya pikir Tuhan sudah selesai nih hidup saya. Ternyata belum selesai. Itu kasih warning aja. Banyak hal yang harus saya berubah. Banyak hal yang saya harus berubah. Saya belajar dari kesalahan saya. Setiap saya mengalami problem dan masalah, saya nggak bakalan nyalain orang lain. Saya koreksi sampai kedalaman batin saya setiap hari. Tuhan, apa yang harus saya rubah? Saya harus hidup kudus. Saya harus menyenengin Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, Bapak Ibu dengerin khotbah saya judulnya, saya disembuhkan dari penyakit stroke itu. Ada di YouTube, cari. Saya ngomong sama istri saya itu nangis. Dipikir lakinya sudah selesai dengan apa yang dikerjakannya. Saya pikir, Tuhan, aku masih belum bisa nyenengin sepenuhnya istriku. Aku belum melakukan yang terbaik buat engkau. Aku banyak hal yang harus aku perbaiki, beri waktu lebih panjang lagi. Dan ternyata Tuhan berikan panjang, dan saya dedikasikan hidup saya untuk nyenengin Tuhan. Saya nggak bikin yang lain hari ini. Saya udah nggak kepingin apa-apa. Saya hanya ingin nyenengin Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, sisa hidup kita mau pakai nyenengin Tuhan. Dan itu merubah semuanya yang di dalam saya. Merubah motivasi hidup saya. Merubah pola hidup saya. Kita sama-sama belajar dari kesalahan ini. Dan Bapak Ibu, ketika engkau mengalami titik terendah, yang tetap menemani adalah orang yang paling kamu sayangi, adalah istrimu atau suami. Makanya hari ini belajar cintai. Terima semua kelemahan dan kekurangannya. Kasihin dia. Ngomong baik terus. Dan terus bangun keintiman dengan dia. Dan Tuhan akan terus semakin memberkati kehidupan keluarga. Amin. Hari ini kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Sudah diberkati nggak? Diberkati angkat tangan.
Saya berdoa ini firman tembus sampai kedalaman batinmu dan merubah seluruh hidup. Pola hidupmu pun juga harus berubah. Benar-benar berubah. Sekarang cintai pasanganmu yang nyebelin itu. Kasih doain tiap hari. Kalau tidur tumbangi tangan, doain terus. Jangan ngomel terus, jangan gerutu terus. Kalau waktu mengalami kesesakan, waktu engkau ngalami nggak berdaya sama sekali, dia yang tetap menemani. Nanti apapun yang terjadi hari ini, mungkin suamimu kabur, kelayapan dengan wanita Sunda. Tapi suatu hari dia akan balik, terima dengan apa adanya. Karena tetap yang nempel di hatinya adalah hidup Bapak Ibu. Pasangan hidupmu, dia adalah yang terbaik yang dikirim Tuhan. Saya berdoa hari ini tambah mesra dengan suaminya. Tambah baik hubungannya dengan anak-anaknya. Karena Tuhan mau pulihkan keluarga kita jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita lanjutkan lagi ayat yang keempat. Tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Orang lain melakukan kejahatan kayak apapun juga. Nggak usah ikutin. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kita ini percaya Tuhan. Hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita ini menjadi orang-orang kesayangan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan. Harusnya karakter kita adalah karakter kerajaan Allah. Benar nggak selama ini yang manifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari adalah karakter kerajaan Allah? Tindakan kita, keputusan kita, ucapan kita, respon kita, sikap hati kita sesuai anak kerajaan Allah apa tidak? Atau malah mirip seperti orang dunia yang kenal Tuhan? Kalau hari ini sikap tindakan kita nggak jauh beda dengan orang yang tidak kenal Tuhan, waktunya bertobat dan berubah. Supaya kita ngalami sesuatu yang ilahi sama Tuhan. Semalam saya khotbah, Bapak Ibu dengerin khotbah saya yang kemarin. Itu ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia ngelihat sisi baik, bukan melihat sisi jelek. Tapi seringkali kita ngelihat sisi jeleknya. Dan seneng lagi diomong-omongin ke sana kemari. Sudah tahu orang lain punya kelemahan, punya sisi jelek, senengnya diomongin. Tapi Tuhan beda. Raja saya yang maha mulia itu berbeda. Ketika ngelihat Paulus, orang-orang takut ketika dia ngalami Tuhan. Ketika matanya buta. Ketemu dengan kemuliaan Tuhan. Ananias yang disuruh doain aja, dia ngomong begini loh. Dia terkenal loh. Menganiaya anak-anak Tuhan. Memang terkenal kan Saulus waktu itu. Menganiaya anak-anak Tuhan. Senangnya ngelihat sisi jeleknya kan. Tapi lihat, nanti baca di Kisah Para Rasul. Waktu perjalanannya Paulus bertobat. Apa yang dilihat Tuhan? Ini orang akan kupakai memberitakan kemasuranku. Powerful. Paulus yang tukang bunuhin orang Kristen. Saulus yang membunuh orang Kristen. Tuhan masih lihat sisi baiknya. Dan ternyata benar ketika Saulus bertobat dan namanya diubahkan jadi Paulus, dia adalah orang yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa. Nulis 3/4 perjanjian baru, dipercayakan kerajaan Allah, nulis. Dan sampai hari ini kita pelajari. Powerful. Kita harus berubah cara pandang kita. Amin. Coba kalau yang ada suaminya, ada istrinya, coba lihat pasanganmu, kasih senyum yang terbaik, senyumin, lihat sekarang karakter Kristus dalam dirinya, sekalipun kadang bencekno juga, lihat sisi baiknya, tambah cinta, tambah kasih, tambah berkatin terus, hidupmu semakin diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa, ini PD Victory ini, tambah hari kehidupan keluarganya masing-masing, tambah sempurna dipulihkan Tuhan dan tambah bahagia. Dan diberkatin Tuhan. Amin. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Kakiku tidak goyang. Berapa banyak orang yang ngadepin masalahnya nggak selesai sampai putus asa. Ada orang yang ngadepin masalah yang berat. Telepon saya lebih baik katanya mati saja Pak aku. Kenapa aku ngadepin istriku kayak gorila Pak? Gorila plus singa laut Pak. Sampai nggak tahan hidupnya. Lu kenapa katanya? Wis pokoknya nggak tahan Pak, aku nyerah aja, lebih baik hari ini aku dipanggil Tuhan. Ngawur saya bilang. Artinya kalau hari ini masih sehat, artinya hidup Bapak mesti jadi berkat buat istrimu. Sekalipun tidak enak. Dan kalau kita ini jalan sama Tuhan ya, ngadepin masalah apapun juga, kita nggak pernah taruh curiga sama Tuhan. Oh Tuhan saya mau menghancurkan saya.
Tuhan saya mau bawa dalam penderitaannya. Oh Tuhan saya nggak berkatin saya. Nggak pernah mikir seperti itu. Dengerin baik-baik. Selama saya mengalami banyak hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saya, dan hal itu sangat berat menurut kami berdua, saya dengan istri. Tahu nggak? Dalam hati saya tidak pernah terpikir bahwa Tuhan itu tetap jahat atau jelek. Dia Allah yang powerful dan jasa. Dia Allah yang baik. Dia menyediakan sesuatu yang ilahi. Dan dia buktikan. Ketika kita ngadepin masalah, persoalan, tekanan yang luar biasa, dia tetap baik. Bapak Ibu, hari ini kok yang ngadepin masalah, persoalan yang berat-berat itu. Kok saya doa belum dijawab Tuhan, sudah puasa Daniel, sudah puasanya Esther, puasanya Musa, sudah puasanya orang Niniwe, belum mengalami terobosan. Bahkan saya berdoa, mentok sampai plafon. Saya doa, kadang malah ketiduran. Kok kelakuannya tambah buruk suami saya, ekonomi saya belum dipulihkan, rasanya mentok. Dengerin baik-baik. Bukan berarti Tuhan nggak peduli dengan hidupmu. Bukan berarti Tuhan nggak jawab hidupmu. Tapi perhatikan hal kecil yang Bapak Ibu alami. Bukankah dia tetap baik? Dia cukupin kebutuhanmu, dia jagain hidupmu, dia proteksi, dia berkati. Tahu nggak Tuhan pelihara saya ketika saya sedang sakit? Itu bukti Tuhan saya luar biasa. Saya harus belajar bertobat, ngikutin kehendaknya. Saya nggak boleh ngotot mau saya sendiri. Saya harus menyerahkan hidup saya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya kan udah sering kali ngomong begini. Ketika kita memberi diri kita, hidup kita menjadi miliknya Kristus, kita nggak punya hak lagi atas hidup kita. Milik kita ini miliknya Kristus sepenuhnya. Tapi seringkali kita merasa punya hak atas hidup kita sendiri. Kita jalan mau kita sendiri, kita bertindak seenak perut kita sendiri, kita ngomong semau kita sendiri, dan ujung-ujungnya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan nyakitin hati Tuhan. Kita merasa punya hak hidup atas diri kita sendiri. Padahal Alkitab katakan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Kalau kita ngotot terus, akhirnya kita ketemu problem dan masalah. Kita ngambil keputusan semau kita sendiri. Kita bertindak seenak perut kita sendiri. Kita ngomong ngikutin ego dan hawa nafsu kita sendiri. Ujungnya kan ketemu problem. Hari ini kan kita perlu belajar berubah. Amin. Padahal, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, coba perhatikan hal kecil. Tuhan pelihara kita. Kalau hari ini kau mengharapkan itu laut antara Surabaya dan Madura terbelah jadi dua, engkau mengharapkan surga terbuka dan belum terbuka juga, malah langit menjadi tembaga dan belum mengalami breakthrough dan terobosan. Dengerin baik-baik. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kau. Tuhan nggak meninggalkan sama sekali. Buktinya Tuhan berkati kan sampai hari ini. Everything is okay. Bapak Ibu tahu nggak? Saya kan nggak bisa jalan selama 10 hari. Ketika waktu itu istri saya itu dengerin khotbah, muterin khotbah di TV. Yang khotbah waktu itu suaminya Ibu Pastor Nita Setiawan, siapa ya? Jonathan Setiawan. Ikut banyak kan jalan-jalan. Loh Tuhan, aku nggak bisa jalan itu. Gimana aku khotbah nanti? Nggak bisa jalan. Waktu saya dibawa ke rumah sakit, saya pakai kursi roda. Waduh, aku nggak bisa jalan. Ketika waktu itu ya saya ngelihat emak-emak jalan, abang-abang jalan, tukang bangunan jalan normal. Saya ngiri, tahu nggak Bapak Ibu. Dan terus akhirnya saya pergi ke akupuntur. Pak, pertama masih pakai kursi roda. Terus beberapa hari kemudian saya udah bisa jalan. Saya bisa jalan tuh happy-nya bukan main. Bapak Ibu makanya bersyukur kalau hari ini bisa jalan. Katakan amin. Jangan gerutu, jangan ngomel. Doa nggak dijawab kok ngomel. Bapak Ibu, saya sampai bisa jalan normal. Biayanya meluarang, mahal. Mahal, gara-gara pingin jalan tok dulu mahal. Makanya kalau hari ini yang udah bisa jalan, hidup napas gratis, sudah begitu pakai kendaraan enak, makan enak dikurangin ya. Jaga kesehatan. Makan boleh, tapi jaga kesehatan. Medical check up kalau perlu, yang gulanya tinggi, yang udah diabetes, itu jaga pola makannya. Yang sudah di atas 50 tahun, kurangi makan roti, tidak bagus. Tidur juga harus stabil, makan yang sehat, jangan makan yang enak-enak terus. Nanti
rugi kita sendiri. Lebih baik kita cegah, ngobat ini larang pol. Lebih baik uang untuk ngobat itu jadi kasih berkat. Kita beliin beras untuk orang miskin jadi berkat daripada kita sakit, buat apa? Nah, saya bisa jalan saja, happy-nya bukan main. Saya teriak-teriak, aku bisa jalan. Bisa jalan itu loh. Senengnya bukan main. Karena kapan hari nggak bisa jalan. Kalau hari ini engkau udah diproteksi, dijagain, diberkatin Tuhan, tapi masih ada pergumulan, bersyukur. Ora usah gremeng, ngedumel, ngomel-ngomel, nggak enek gunane blas. Percaya, masalahmu bukan selesai, tambah ruwet nanti. Nikmatin, tidur nyenyak, makan yang sehat, dan bahagia bersama Tuhan. Loh, kok belum ada terobosan hari ini? Jalan terus sama Tuhan, dengerin ya. Kesusahan sehari untuk sehari. Kesusahan hari ini selesai hari ini. Jangan dibawa ke tempat tidur. Bapak Ibu nanti migrain, nggak bisa tidur. Berapa banyak orang nggak bisa tidur karena mikirin masalah. Lah orang nggak tahu jalan keluarnya dipikirin tuh pinter atau gimana itu coba. Bukankah hari ini masalahnya untuk hari ini, kata Alkitab. Besok sudah ada kesusahan yang lain. Tetapi dengerin baik-baik. Kesusahan hari ini untuk hari ini. Tapi kasih setia Tuhan itu selalu baru. Berkatnya selalu baru. Powerfulnya. Tuhan itu baik. Makanya jangan mikirin masalahmu yang belum kelar-kelar, suamimu yang kabur, uangmu yang digondol orang, ditipu orang, bisnismu yang bangkrut. Nggak usah dipikirin terlalu pusing, serahin ke Tuhan. Dan hari ini apa yang dipercayakan Tuhan kita kerjakan dengan tanggung jawab. Katakan amin yang kenceng. Amin. Tuhan akan berkati. Dari apa yang kita kerjakan, Tuhan akan berkati. Bapak Ibu, kau lihat ya kebaikan Tuhan. Tuhan proteksi kamu, berkatin kamu, lindungi dari hal kecil. Kita ngarepnya yang gede kan? Ternyata Tuhan kadang lakukan yang kecil-kecil. Itu membuktikan gini, kamu nggak, aku tuh ada loh bersamamu. Ini loh aku bikin sesuatu. Ini loh aku tuh ada sama kamu. Kamu pengen yang besar, lihat loh aku tetap ada. Kamu doang nggak tahu jawab-jawab, bukan berarti aku nggak peduli sama kamu. Nyatanya dari kecil pelihara. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Berapa banyak orang yang suaminya kabur, pingin balik. Tapi waktu dia kabur, ngomel-ngomel gerutu terus. Suamimu gak bakalan balik sampai kamu berubah. Tiba-tiba suamimu balik, tapi kelakuan masih horor. Apa yang terjadi? Mulut masih ngomelan, ketusnya bukan main, dialog, gak mau melayani di tempat tidur. Apa yang terjadi? Malah kepahitan suamimu. Makanya sebelum dia pulang, Tuhan beresin hati kita. Berubah mulutnya yang manis, omongannya yang baik, pikirannya yang baik, kelakuannya semuanya berubah. Ketika berubah didapatin siap, Tuhan akan bawa suamimu balik. Berapa banyak orang yang ingin diberkatin Tuhan, tapi belum diberkatin Tuhan. Belajar, bisa tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Ada orang yang pernah kaya raya dan ternyata bangkrut hari ini. Coba, kenapa? Belajar dari salah ngatur keuangannya. Coba bayangin kalau tiba-tiba dipulihkan, kok nggak bisa ngatur keuangan, ya tetap bangkrut malah. Tambah utangmu tambah gede. Berapa banyak orang yang ingin dipromosi tapi ternyata belum dipromosi. Kita lihat aja orang yang dipromosi Tuhan cepat. Tanpa karakter yang terbentuk, karakter yang matang, apa yang terjadi? Hilang nanti malah jatuh, membuat orang lain tersandung. Step by step. Cara kerja Tuhan itu adalah setiap perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara yang besar. Amin. Ayat yang ketujuh. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagain aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bapak Ibu, bukankah kita sampai hari ini diproteksi, dijagain Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita ini, posisi kita benar di hadapan Tuhan. Posisi kita ini benar. Nah, makanya hati kan harus dikoreksi setiap hari. Pastikan setiap hari hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Kita hidupnya kudus, bukan hidup di dalam keadaan berdosa, melakukan kejahatan, melakukan perzinahan, kepahitan, dan sakit hati. Jadi orang yang simpan sakit hati sebenarnya gue menyimpan sampah dalam hidup. Bapak Ibu bisa bayangkan sampah taruh dalam hatimu jadi penyakit apa? Hari ini harus melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang nyakitin hidup. Mungkin ada orang-orang yang dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Mereka
sakit hati, pernah disakiti, pernah dilukai, pernah dikecewakan orang lain, lepaskan pengampunan. Membenci tidak akan membuat hidupmu bahagia. Dia hanya membuat hidupmu kacau, rusak, berantakan, penuh sakit penyakit. Hari ini lepaskan pengampunan. Dengerin baik-baik. Kalau posisi kita ini benar di hadapan Tuhan, orang boleh berlaku jahat, orang boleh bertindak jahat, orang boleh nipu, orang boleh maki, nuduh, fitnah, ngerendahin, gak hormatin kita. Dengerin baik-baik. Tenang, diam. Jangan bertindak apa-apa. Dengan kita tenang dan diam, sebenarnya kita memberi kesempatan Tuhan, memberi waktu Tuhan untuk membalas. Apa yang dilakukan Saulus sebelum bertobat? Dia menganiaya dan membunuh orang Kristen. Tapi ketika dia ketemu kemuliaan Tuhan, ada suara yang ngomong begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Yang dianiaya siapa? Kata Saulus, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Kalau Bapak Ibu posisimu benar di hadapan Tuhan, hatimu benar, engkau hidup kudus, hidup berkenan, berjalan dalam ketetapan Tuhan setiap hari. Dan ada orang yang berniat jahat, melakukan kejahatan, memperlakukan engkau tidak adil. Diam dan tenang. Dia sedang menganiaya Yesus yang ada di dalam diri. Yesus yang bertindak. Tapi kebanyakan kita, mulut kita yang pertama kali bertindak. Ngomel, marah, geruti. Engkau bela diri. Jadi Tuhan nggak bela, kamu bela dirimu sendiri kok. Hari meski belajar tenang. Amin. Kita dalam perlindungan Tuhan. Kita dalam proteksi dan penjagaan Tuhan. Nah, kita ini jadi biji matanya Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita jadi biji matanya Tuhan. Diproteksi, dijagain. Lu ngapain kamu khawatir, stres, bingung, lu ngapain? Hari ini yang stres, bingung, pusing, kacau, khawatir, cemas, ragu-ragu, bimbang, nggak bisa tidur, sampai migrain. Lu kamu tuh mikirin apa? Wong kita ini tinggal di dalam Tuhan. Kita menjadi biji matanya. Kita berlindung pada tangan kanan Tuhan. Dan kita dilindungi dari orang jahat, dari semua kejahatan yang ada di dunia ini, dari orang jahat, dari tipu daya dan lain sebagainya. Kita enjoy. Kan? Mazmur 91. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita diproteksi, dijaga, dan dilindungi. Tempat yang paling aman. Ini jadi masalahnya hari ini, hatimu benar belum di hadapan Tuhan? Tidak heran hatimu nggak tenang kalau hidupmu nggak benar. Hari ini belum bertobat, koreksi diri. Dari sikap, tindakan, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Lanjut lagi ayat yang ke-10. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka membual. Mereka mengikuti langkah-langkahku. Mereka sekarang mengerumuni aku. Mata mereka diarahkan untuk mengempaskan aku ke bumi. Rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam. Seperti singa muda yang mengendap-endap di tempat yang tersembunyi. Bapak Ibu, ini bisa. Ada orang-orang di sekitarmu yang dipakai setan untuk menghajar hidupmu. Ini bisa juga tipu daya setan. Ya, setan kan selalu pakai manifestasinya untuk hajar kita itu kan melalui orang. Setan kan bentuknya roh. Roh jahat itu bentuknya roh. Dia butuh manifestasi lewat orang. Dan orang-orang ini dipakai setan kadang seringkali membuat hati kita nggak enak. Hati kita kesel, kita ditipu, difitnah, dituduh. Begitu rupa. Lihat respon kita seperti apa. Seringkali kita terpancing memiliki respon hati yang tidak benar. Ya kita terjebak di dalamnya. Responmu menentukan masa depan. Kalau responmu benar, Bapak Ibu, masa depanmu benar. Keputusan kita itu menentukan. Ketika engkau ribut gegeran dengan orang lain, tapi engkau memiliki keputusan hati, respon hati yang benar, engkau tetap senyum, nggak sakit hati, enjoy. Masalah akan kelar, selesai. Tapi waktu engkau kesel dengan orang lain, kamu ngomel, gerutu, ngeluh, atau ribut dengan pasanganmu, kamu ngeluh, gerutu, ngeluh, ngomel, apa yang terjadi? Ribut, gegeran. Tapi kalau respon kita benar, oh ya, diam saja. Perhatikan, kalau ada pasangannya satu cerewet, satunya harus diam. Jangan ikut ngomong dua-duanya. Geger kamu, ribut. Ini kan udah pelajaran umum, ini rahasia umum. Tapi kebanyakan kan orang nggak bisa mengendalikan diri. Lebih baik itu menang. Katakan menang. Diam. Gak banyak ngomong. Apalagi kalau dengan tempo tinggi udah diam aja. Kasih senyum aja, ngomong iya lu aku salah. Kita itu koreksi lu. Kesalahan kita itu loh. Supaya kita nggak terjebak dalam persoalan-persoalan yang bikin kita pusing. Hari ini ya, ada beberapa orang yang ngadepi masalah yang rumit-rumit.
Dengerin baik-baik. Kamu kenapa pikirin masalah? Kamu pikirin masalah, masalahmu nggak selesai. Hari ini bertobat, koreksi hatimu, berubah, dan serahin sama Tuhan. Tuhan akan mulai buka jalan dengan caramu yang ajaib. Tuhan akan memulihkan keluargamu, Tuhan akan memulihkan keuangan. Beresin hatimu di hadapan Tuhan. Responmu mulai harus benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ayat yang ke-13, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dari pandanganmu daripada orang fasik. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan. Sehingga anak-anak mereka menjadi puas dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita ketika kita ngadapin masalah yang kita kesel sama orang lain seringkali ngomong begini, Tuhan, bungkam dia. Tuhan, hajar dia. Dan ternyata Tuhan nggak melakukan apa-apa. Kita ingin pakai nama Tuhan, atas nama Tuhan, untuk hajar orang lain padahal hati kita kesel dan jengkel. Buat apa? Nggak enak guna nih. Justru kita disuruh mendoakan. Kalau kita kesel dengan orang lain, dan orang lain itu membenci kita, marah dengan kita, menjengkelkan kita disuruh mendoakan dan memberkati kan. Tapi pada kenyataannya kan seringkali susah. Tapi mau malam hari ini kita harus ambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Bapak Ibu, kepuasan kita bukan marah, bukan jelekkan pasangan, bukan ngamuk-ngamuk, bukan liburan, bukan mobil mewah, rumah gede di Citraland, ada Graha Family yang paling gede di Surabaya, atau duit yang banyak, dolar yang banyak. Kepuasan kita nggak seperti itu. Itu kepuasan sementara. Bapak Ibu, ngejar apapun juga di bumi ini, di dunia ini, tidak pernah bisa memuaskan kita. Kepuasan kita adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Memandang rupa Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Tapi kan orang nggak senang bangun keintiman dengan Tuhan. Sebenarnya solusi yang terbaik dari semua masalah yang kita hadapi adalah kita duduk diam di kaki Tuhan. Tapi nggak semua orang suka duduk diam di kaki Tuhan. Sukanya jalan-jalan. Sukanya seperti Marta. Bikin ini, ngelakuin ini, berbuat itu. Jarang yang seperti Marta. Hari ini belajar, beri waktu untuk duduk diam di kaki Tuhan. Yang punya masalah-masalah itu, yang ruwet-ruwet hidupmu tuh. Hari ini. Duduk diam di kaki Tuhan. Saya udah biasakan setiap hari duduk diam di kaki Tuhan itu berjam-jam. Saya ingin kenal hati Tuhan. Saya ingin habiskan waktu saya lebih banyak untuk nyenengin hati Tuhan. Kita nggak bisa nyenengin hati Tuhan kalau kita nggak duduk diam di kaki Tuhan. Betul apa nggak? Bagaimana mungkin kita bisa menyenengin pasangan kita kalau kita nggak pernah ngobrol dengan dia, kita nggak pernah duduk bareng, mungkin makan bareng, ngopi bareng, ngobrol, cerita sini situ. Kadang kita pandang wajahnya, kita omongin hal ini, baru kita ngerti seleranya, maunya pasangan kita. Kita berusaha nyenengin dia. Sama seperti kita dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa nyenengin hati Tuhan kalau kita ini kelayapan ke sana kemari? Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak waktu kita duduk diam di kaki Tuhan? Berapa banyak? Atau yang punya masalah-masalah itu kan males doa kan? Lebih suka kelayapan. Udah lagi stres, banyak masalah, senengnya nonton drakor. Pikir drakor bisa menyelesaikan masalahmu, menghibur hidupmu. Diam di kaki Tuhan. Paksakan diri kita bergaul intim dengan Tuhan. Dengan cara kita masuk dalam dimensi hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita pelan-pelan belajar mati daging, salib sadar diri. Yang di dalam kita berubah. Dengerin semua pengajaran. Bapak Ibu, PD Victory ini kan tiap hari makan firman-Nya kuat sekali. Ada live IG, ada Zoom, ada ibadah online, YouTube, tiap hari upload. Kurang apa nih? Kurang apa? Makan firman itu. Hidupin, lakukan. Jalan terus sama Tuhan. Hidupmu pasti ngalami breakthrough dan terus. Kita mau selidikin kedalaman hati kita sendiri. Ada hal yang kurang, kita rubah. Kita belajar dari semua kegagalan yang kita alami. Kita belajar dari semua yang salah dalam diri kita. Apapun itu namanya.
Engkau yang punya salah, gampang marah, ngomongnya sembarangan, belajar berubah. Hari ini ada orang yang suka makan restoran terus dipikir happy, penyakit banyak datang. Bapak Ibu mesti belajar makanan sehat. Engkau yang suka stres, nggak bisa tidur, penyakit akan mendatangi. Belajar jaga pola hidup. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita selalu punya masalah. Yang jadi masalahnya, waktu kita ngadepin masalah, kita mau taruh kemana masalahnya? Di kaki Tuhan atau kita pikirin terus? Kok pikirin masalahmu kalau mau nggak tahu jalan keluarnya, percuma dan sia-sia. Lebih baik tidur, nyenyak, enjoy. Saya sering kali ditanya dengan istri saya, kayak kita ini lagi ngadepin masalah ini kok kamu enjoy senyum-senyum, ya ngapain loh, aku nggak tahu jalan keluarnya, serahin ke Tuhan. Ini dalam 2-3 hari Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Bener tau tak bilang. Elok Gusti itu gelinding wae, ngikutin aja, ngikutin kata Tuhan. Kau ibu pingin sukses dan berhasil, simpel. Kau belajar firman, kau lakukan firman ini. Kau dengar suaranya, kamu lakukan. Hidup pasti dibikin sukses dan berhasil. Tapi yang jadi masalahnya, kita nggak suka dengar firman Tuhan. Kita suka dengar gosip, kita suka dengar berita buruk, kita sukanya dengar berita negatif. Kita anggap itu good news, padahal itu meracunin yang di dalam hati. Hari ini kita mau belajar berubah. Bapak Ibu, ketika saya sakit, apa yang terjadi? Saya doa, saya perkatakan, saya akan umur panjang, saya sehat, saya cepat pulih, karena ada banyak pelayanan. Dan saya harus melakukan banyak. Saya harus bisa jalan. Saya bilang nih, Tuhan, aku bulan Oktober harus ke Surabaya lagi. Aku terus setelah itu ada pelayanan lagi. Aku mesti bisa jalan dan normal. Ternyata everything sudah. Saya ngomong yang baik, saya ngomong yang baik tentang janji Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak mau ngomel, nggak mau gerutu. Saya perkatakan terus, saya mau sehat, saya umur panjang, saya tambah mesra dengan istri saya. Saya bilang sama istri saya, Hani, kita mau umur sampai kalau bisa 100 tahun. Kita habiskan waktu berdua untuk melayani Tuhan. Nggak ada yang lain kecuali saya menunggu nyenengin hati Tuhan. Sampai hari ini saya nggak ada pingin apapun kecuali saya ingin nyenengin hati Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu dengerin apa yang saya sampaikan ketus dan gialah. Saya bukan ngomelin Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu komitmen dengan Tuhan. Benar-benar mencintai Tuhan. Percuma Bapak Ibu mikirin masalah stres, mikirin suamimu yang kabur, nggak balik-balik, percuma, jangan dipikirin. Hari ini mulai datang dan sembah Tuhan. Orang nggak suka nyembah Tuhan. Orang nggak suka ngomongin kebenaran. Orang-orang yang udah dipenuhi Roh Kudus pakai bahasa rohmu setiap saat. Nyembah Tuhan. Pakai itu. Jangan pakai waktu di ibadah. Pakai. Paulus tuh berbahasa roh lebih banyak dari orang lain. Dan saya lakukan itu. Itu menguatkan manusia di dalam saya. Saya ngadapin masalah. Saya ngadapin tekanan. Saya senyum saja sama Tuhan. Saya tahu di balik semua ini Tuhan mau pakai saya. Tuhan mau urapin saya. Seperti apa yang Saulus alami. Tapi punya hari ini punya kelemahan banyak kan? Sama seperti saya kelemahan saya banyak sekali. Kita sebenarnya orang yang nggak diperhitungkan Tuhan, tapi dengerin baik-baik. Hari ini apa yang di dalam hatimu dilihat Tuhan, komitmenmu dilihat Tuhan, sampai kedalaman batinmu. Kalau engkau hari ini beri waktu, beri hidup sama Tuhan, dengerin, hidupmu akan dipakai Tuhan. Ada orang-orang yang keluarganya hari ini Bapak Belur, dengerin, cepat atau lambat Tuhan akan melakukan pemulihan dan keluargamu dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini yang keuanganmu sedang bangkrut dan Tuhan akan pulihkan. Dengerin, Tuhan akan pulihkan. Ketika hatimu benar di hadapan Tuhan dan pulih. Seringkali Tuhan mau berkatin kita dengan berkat yang gede, tapi kita nggak pernah siapkan wadah yang besar. Kita belum punya kapasitas. Sebenarnya jadi orang Kristen adalah orang yang paling diberkati, orang yang paling penuh hikmat. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada firman. Makanya hari ini, kalau engkau belum diberkatin Tuhan, belajar, kembangkan kapasitasmu, kembangkan keahlianmu, seperti Bezalel dan Oholiab. Dia orang yang punya keahlian, sehingga berkat datang kepada dia. Yang belum terlalu pintar minta hikmat seperti Salomo, gara-gara hikmat aja, banyak orang belajar. Akhirnya apa? Berkat berkelimpahan. Hari ini mesti belajar. Ya, orang Kristen nggak boleh bodoh. Hari orang Kristen nggak boleh pelongo-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Orang Kristen harus bekerja. Orang Kristen harus rajin. Orang Kristen harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Saya berdoa ini orang dari mana-mana ini hatinya dijamah Tuhan dan mengalami perubahan. Dan hidupmu mulai yang jadi berkat bagi banyak orang.
Dengerin ya, nanti lihat ada orang-orang di sini. Ya, Tuhan tuh pakai nggak ngeliat umur loh ya. Kaleb umurnya ada tua, apa yang terjadi? Dia pilih tempat yang paling ganas raksasanya. Tuhan nggak lihat umurmu. Engkau beli umurmu di atas 60 tahun. Tapi lihat, rohmu menyala-nyala seperti singa Yehuda. Engkau jadi berkat dimanapun berada. Ngomong sama cinci, taci-taci. Ngobrol sama mereka di tempat arisan. Mereka akan dijamah Tuhan. Ada orang sakit, doain tumpang tangan. Amin. Ada orang stres-stres, sini duduk bareng, kamu masalahmu apa? Sini tak ajarin. Jangan minta dikonselingin terus, cari pendeta terus. Hari ini belajar jadi berkat. Amin. Mana tangannya? Awas nelponin Bu Eli, aku punya masalah, aku punya masalah. Pikir pendeta bisa nyelesain masalahmu. Pendeta juga perlu berdoa kok. Saya berdoa orang-orang ini tambah hari tambah dewasa jadi berkat. Bukan gerutu ngomel sibuk terus dengan masalahnya. Semua stres-stres, bingung-bingung. Hari ini hidup menjadi berkat. Ada orang kerasukan setan, jangan telepon pendeta. Langsung usir dalam nama Yesus. Nggak ada main gitu. Saya berdoa nih orang-orang diurapi secara dahsyat. Jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus kami berdoa. Firman ini kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Nempel sampai kedalaman batin kami. Terpahat sampai loh batin kami yang terdalam. Tidak menjadi kehidupan. Aku berdoa, setiap orang yang ikut ibadah online, atau ikut ibadah di YouTube, mau berdoa dalam nama Yesus. Dijamah Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak diurapin Tuhan. Pakai mereka jadi berkat, bertumbuh dewasa ke arah Kristus, ngadapin masalah, ngadapin tekanan, ngadapin persoalan, boleh saja, tapi hatinya fokus sama Tuhan. Karena dia melihat jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Buat mereka orang-orang ini memiliki pergaulan intim dengan Roh Kudus, keintiman dengan Tuhan yang dibangun setiap hari, semakin hari semakin dalam, semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang memulia. Saya mengucap syukur. Semua yang diberkatin Tuhan, katakan, and God bless you.